Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya Nunuk Pujiati dari TK Negeri Pembina Sukapura Kabupaten Probolinggo, CKP Angkatan 7 kelas 111B. Kali ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jamil selaku fasilitator kami dengan Bapak Saiful Anwar selaku pengajar praktek kami. Izinkan kami, saya Nunuk Pujiati, akan mensosialisasikan tentang budaya positif di kegiatan KKG TK Kecamatan Sukapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hong Ulun Basuki Langgeng. Baik teman-teman, nggak apa-apa yang hadir disilahkan nanti langsung ini. Teman-teman, izinkan saya Nunuk Pujiati dari TK Negeri Pembina Sukapura. Kali ini kita akan berkolaborasi bersama ya. Kita akan coba belajar bersama bagaimana kita akan bersama-sama belajar tentang budaya positif. Ini yang kami dapat dari kami mengikuti calon guru penggerak, di mana kita semua jadi penggerak anak-anak kita semuanya di TK kita masing-masing. Kita coba pelajari tentang budaya positif. Nah, budaya positif mungkin teman-teman sudah memberlakukan semuanya di lembaga masing-masing. Di sini nanti kita akan coba sharing apa itu budaya positif, seperti apa implementasi budaya positif di lembaga kita masing-masing. Mungkin dari teman-teman sudah tahu apa itu budaya positif? Adakah yang tahu tentang budaya positif? Seperti apa budaya positif yang kita lakukan? Mungkin ada yang ingin menyuarakan hatinya tentang apa itu budaya positif. Monggo Mbak Umi, mungkin ada yang tahu apa itu budaya positif? Kebiasaan positif. Ada lagi mungkin Bu Nani? Perilaku positif yang biasanya di pembiasaan setiap hari yang sering kita lakukan di sekolah untuk agar anak-anak menjadi disiplin. Kebiasaan positif, alhamdulillah. Nah, dengan adanya, betul semua sih, nggak ada yang salah ya teman-teman ya. Budaya positif itu sesuatu yang positif, nilai-nilai positif yang dimiliki oleh semua komponen, baik itu peserta didik kita, rekan kita, diri kita sendiri terutamanya. Nah, itu yang kita munculkan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan budaya positif. Ini yang kita ingin coba pelajari bersama-sama. Apa sih capaian umum, apa sih yang ingin kita dapatkan dari budaya positif seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif yang ada di sekolah kita yang tentunya berpihak kepada murid didik kita. Ini konsep budaya dan lingkungan yang positif, bukan hanya diri kita yang positif, tapi lingkungan kita juga harus di situ memunculkan sesuatu yang positif. Di sini kita capaian umumnya dengan budaya positif melakukan evaluasi refleksi tentang praktek disiplin. Disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif. Nah, enggak apa-apa. Disiplin positif gitu ya. Monggo. Disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Ini capaian modulnya. Nah, sekarang teman-teman coba ya kita telaah di sini. Setujukah atau tidak setujukah panjenengan dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau panjenengan setuju berarti ini yang kita terapkan, begitu ya? Ada hukuman. Nah, seperti apa hukuman yang dapat mendisiplinkan anak? Hukuman yang berbentuk positif, misalnya anak melakukan kesalahan, kita arahkan dulu, kemudian kita beri hukuman dengan misalkan baca doa, menyanyi, atau mengambil sampah. Itu kan bisa dengan hukuman positif, bukan hukuman yang negatif. Hukuman yang menyakitkan begitu ya, bukan hukuman fisik begitu ya. Baik, nanti kita coba telaah ya, hukuman yang dapat mendisiplinkan anak. Berarti setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif yang seperti dikatakan Bu Nani tadi, itu
seperti tadi anak-anak disuruh menyanyi, kalau tidak mengikuti peraturan begitu ya, membaca, membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju nggih? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ini pertanyaan-pertanyaan nanti. Seperti apa sih hukuman yang positif itu? Istilah-istilah hukuman itu mesti konotasinya dengan kata-kata hukuman itu identik dengan hal yang negatif. Pasti menyakitkan ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Adakah hukuman yang tidak menyakitkan seperti yang dikatakan Bu Nani, Bu Umi tadi? Itu hukuman disiplin atau lebih cenderung ke disiplin yang positif aja, mungkin seperti itu ya. Baik, di sini kita akan mencoba disiplin positif yang ada ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu secara keseluruhan seperti apa? Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol itu ada di sini. Guru mengontrol murid pasti. Kita sebagai guru itu kegiatan kita adalah fungsi kita. Kegunaan sebagai guru di tengah-tengah murid adalah sebagai pengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu akan menguatkan karakter, gitu ya. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi di sini intinya penguatan positif, motivasi positif akan menguatkan karakter peserta didik kita. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu yang sudah kita lakukan pastinya terhadap anak didik kita maupun kepada anak-anak kita sendiri. Kita sebagai orang dewasa kayaknya sepertinya punya hak ya untuk memaksa, apakah ini baik nantinya. Nah, kita pelajari dulu di sini. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa? Guru. Pastinya guru. Kita pendidik ya. Waalaikumsalam. Nah, kita yang memiliki kontrol ini, teori kontrol ini memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi tidak memaksakan diri kita sendiri. Semua perilaku anak didik kita, termasuk kita orang dewasa itu pasti memiliki tujuan. Dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Diri kita yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, gitu ya. Konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Kalau seperti itu, berarti kita harus ada pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah ini yang ada di teori kontrol. Responnya ada di sini, stimulasi responnya. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi sebelum kita mengontrol orang lain, hendaknya kita bisa mengontrol diri sendiri itu. Baik, nanti bisa dipelajari bersama-sama. Ini yang kita akan coba telaah bersama. Disiplin positif yang kita terapkan di kelas kita. Kita sebagai guru penggerak, meskipun panjenengan belum menjadi calon guru penggerak yang ada yang dilontarkan oleh Kemendikbudristek, tapi paling tidak kita sudah menjadi guru penggerak di lingkungan sekolah kita masing-masing. Guru penggerak nanti fungsinya untuk menggerakkan teman-teman, untuk menggerakkan sesama rekan, untuk menggerakkan murid kita. Nah, ini yuk kita belajar bersama. Seperti apa sih mengontrol? Seperti apa sih disiplin positif? Apa makna disiplin itu? Disiplin itu identik dengan apa? Coba teman-teman, disiplin itu identik dengan apa? Melakukan sesuai dengan peraturan. Mengikuti sesuatu perilaku yang sesuai dengan peraturan. Nah, dengan kita membuat peraturan, kita harapkan anak-anak bisa mematuhi peraturan. Dengan mematuhi peraturan berarti melatih disiplin, begitu ya. Berarti makna disiplin sesungguhnya itu ya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapainya tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sebenarnya disiplin itu, disiplin sendiri, ini ada di sini. Nah, ini makna disiplin yang kadang agak kita ragu. Disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid gitu ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya dirinya sendiri sebenarnya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, disiplin itu telah berubah makna menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kita kepada murid kita, gitu ya. Kan? Ini akhirnya terbaliknya seperti ini budaya kita. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, berarti bukan dari dirinya sendiri.
Karena peraturan. Karena kita sudah buat peraturan untuk pinginnya anak itu disiplin menurut kita. Kalau nggak mengikuti peraturan nanti dihukum. Nah, akhirnya jatuhnya seperti ini. Iya, begitu. Jadinya seperti ini yang sudah membudidaya ke kita itu seperti itu. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan akhirnya. Di mana peraturan-peraturan yang sudah kita buat sepihak itu pasti murid-murid kita ada yang merasa keberatan, tidak nyaman, tidak senang dengan peraturan karena mereka tidak dari dirinya, bukan dari motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya, tapi karena motivasi eksternal nantinya untuk mencapai suatu tujuan itu. Jadi yang lebih kita tekankan untuk membudidayakan disiplin itu sebenarnya ini loh, mereka itu tumbuh disiplin dari dirinya, akhirnya ada tujuan dan dia bisa menghargai dirinya sendiri. Itu sih sebenarnya dari tujuan untuk disiplin ya, kata disiplin ya. Ini nilai-nilai kebajikan universalnya seperti ini. Setiap perilaku itu pasti akan mempunyai tujuan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang anak-anak lakukan mempunyai tujuan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai untuk mencapai kebahagiaan mereka, apalagi dicapai anak-anak kita di Indonesia, kita kenalkan dengan profil pelajar Pancasila nantinya. Inginnya anak-anak itu tetap beriman dan bertakwa. Kita menanamkan disiplin itu pastinya ingin ini. Anak bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai akhlak yang mulia. Anak itu bisa mandiri, anak bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu yang kita inginkan dari pembentukan suatu rasa disiplin, gitu. Nah, seperti apa kita akan mencoba mempelajari teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Mungkin motivasi kita sudah selalu memberikan motivasi kepada peserta didik kita di awal, di akhir, di setiap kegiatan kita selalu memberikan motivasi. Hukuman, pernahkah kita memberikan hukuman kepada peserta didik kita? Pernah. Pasti pernah, tadi yang dikatakan. Entah itu hukuman positif ataupun mudah-mudahan tidak ada yang memberikan hukuman secara fisik ya. Tapi yang lebih berat lagi hukuman secara verbal. Karena itu akan benar-benar dampaknya luar biasa kepada peserta didik kita kalau hukuman itu berupa ucapan begitu ya, berupa ucapan. Penghargaan, pernahkah kita memberikan penghargaan? Selalu. Penghargaan yang selalu kita berikan adalah penghargaan berupa pujian. Pernahkah kita memberikan penghargaan berupa hadiah? Pernah. Kalau pas ya ini untuk adik gitu ya, adik sudah hebat gitu ya, terus kita kasihkan hadiah. Nanti seperti apa kalau kita memberikan penghargaan dengan berupa barang atau materi atau benda yang akhirnya diingat anak-anak, itu dampaknya seperti apa? Memberikan penghargaan seperti itu. Baikkah untuk masa depan mereka? Kalau kita membiasakan anak-anak kita memberikan penghargaan dengan barang, dengan sesuatu, mereka akan terbiasa dengan itu. Mereka akan melakukannya dengan hal yang seperti itu karena di mindset mereka, anak-anak kita, saya akan dapat hadiah kalau saya melakukan itu. Itu yang terjadi. Sampai kapanpun mereka akhirnya, saya akan melakukan itu kalau saya dapat imbalan. Berharap imbalan. Jadi tidak melakukannya dengan benar-benar yang secara dari dirinya sendiri. Iya, betul. Apa itu restitusi? Nanti kita coba ya. Nah, motivasi manusia, termasuk kita, termasuk anak didik kita, itu ada di sini. Ya, ada motivasi eksternal, ada juga motivasi internal. Motivasi internal itu yang benar-benar mereka dapat dari dirinya sendiri. Tapi kebanyakan motivasi itu dapatnya dari faktor-faktor ini termasuk kita. Faktor eksternal. Kenapa ada motivasi ini? Kalau tidak ada dorongan atau sesuatu hal yang dipaksakan, mereka biasanya tidak melakukan. Nah, ini yang disebut dengan motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana ya kalau saya tidak mengumpulkan tugas? Apa nanti yang terjadi? Bagaimana ya kalau kita tidak mengumpulkan lapor bulan kita kepada pengawas? Apa yang terjadi dengan kita? Pasti kita takut kan? Nah, ini adalah motivasi eksternal. Nah, bagaimana dengan motivasi internal? Ini sebenarnya, Bu. Tujuan disiplin positif itu nantinya ada di motivasi internal.
Dimana motif kalau sudah kita disiplinkan anak-anak mulai dari dirinya sendiri, mereka tidak takut lagi dengan yang namanya tidak ada ini nanti mengiring saja. Tapi yang jelas ini motivasi internal itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri, mereka melakukannya dengan sukarela karena itu memang haknya, tugasnya mereka, kewajiban mereka melakukannya, bukan karena paksaan dari kita seorang pendidik. Nah, ini tokoh kita Merdeka. Sekarang kurikulum kita adalah kurikulum Merdeka, di mana anak-anak harus bisa merasakan kemerdekaannya, tidak lagi dijajah oleh kita sebagai pendidik, apalagi guru gitu ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Kalau kita hanya memerintah, itu artinya anak-anak tidak merdeka. Akan tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri itu loh yang sulit. Kita memerintahkan diri kita sendiri untuk berbuat baik, untuk berbuat hal sesuatu yang positif, itu kadang masih kesulitan. Seperti apa nanti menciptakan kelas yang merdeka, menciptakan kelas yang bagaimana gurunya bisa mengajar secara merdeka. Seperti itu. Oke. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan ini nantinya bisa membuat mereka merasakan sama dengan dihukum. Ini dampaknya sama, dihukum itu nanti mereka mindsetnya bisa sampai kapanpun teringat. Penghargaan juga begitu. Begitu mereka dapat penghargaan, ini yang mindsetnya tercetak dalam diri anak. Aku akan melakukan sesuatu kalau saya akan dapat penghargaan. Mereka tidak melakukan sesuatu kalau tidak ada penghargaan. Ini sama dengan hukuman. Sama-sama mengena dalam otak dan itu diingat oleh otak anak kita. Nah, seperti apa penghargaan yang baik untuk anak didik kita? Penghargaan yang baik nantinya pastinya penghargaan itu berupa sesuatu yang tidak kita lakukan membuat anak ketergantungan dari penghargaan itu. Karena dari penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya pasti ada. Mereka akan melakukan sesuatu karena ingin dihargai, karena ingin penghargaan itu sendiri. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Karena begitu mereka melakukan karena penghargaan, ingin penghargaan, itu tidak tepat sasaran nantinya, karena bukan dari dirinya sendiri. Penghargaan ternyata tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan. Bila kita tidak memberikan penghargaan, maka anak-anak akan kecewa, itu yang akan merusak. Gitu ya. Dihukum oleh penghargaan, karena penghargaan itu akan menurunkan kualitas, karena mereka tidak melakukannya pada dirinya sendiri. Karena mereka melakukan karena mengharapkan penghargaan, bukan karena dirinya sendiri. Penghargaan sendirinya nanti akan mematikan kreativitas, pastinya itu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Nah, seperti ini. Ini contoh pengakuan apresiasi. Nah, lebih baik penghargaan kita coba ganti dengan apresiasi ya. Apresiasi. Kata-kata pujian pun itu yang harus kita hati-hati. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu suatu penghargaan. Bila kita sesuatu yang kecil saja kita ucapkan, itu akan menjadi suatu apresiasi kebajikan untuk anak-anak kita. Bu guru hargai sayang, kamu sudah seperti ini. Wah, luar biasa. Itu penghargaan. Kepedulianmu kepada anak, wah, maksudnya bantu temannya sekecil apapun, langsung kita buat apresiasi, itu luar biasa. Terus jangan lupa ucapan ini. Terima kasih. Terima kasih tanggung jawabmu, adik sudah melakukan ini. Lah itu sudah suatu penghargaan yang luar biasa untuk peserta didik kita. Kita refleksi, apakah setiap kali anak-anak sudah melakukan itu selalu kita ucapkan ini? Untuk hal kecil apapun. Kadang, tidak selalu. Yuk, kalau kita sudah biasakan ini, insya Allah nanti apresiasi kebajikan yang anak-anak dapat dari kita itu luar biasa dampaknya, gitu ya. Nah, ini tindakan, ini ada kasus mencatat 100 kali di buku kalimat atau mengulang kalimat 100 kali gitu. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, termasuk ya, mengganti kalau mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi, alhamdulillah. Di sini ada hukuman atau konsekuensi yang harus kita terapkan ke anak didik kita. Konsekuensi. Nah, sebelum ada ini nanti kita buat kesepakatan yang namanya kesepakatan kelas. Bukan lagi peraturan kelas yang kita terapkan, tapi kesepakatan kelas yang harus kita buat seperti itu. Seperti apa nanti kesepakatannya? Ini tadi ya. Nah, ini hukuman dan konsekuensi perbedaannya di sini. Kalau hukuman, sesuatu itu pasti menyakitkan dan diingat anak sepanjang waktu. Kalau konsekuensi itu memang konsekuensi dari apa yang ada dalam, sudah kita sepakati, konsekuensinya nanti apa? Kalau terlambat, konsekuensinya apa? Kalau anak-anak nanti tidak mematuhi peraturan atau menggoda atau mencubit temannya, konsekuensinya apa? Kita coba sepakati bersama, bukan dari peraturan kita yang kita buat, tidak. Tapi kita buat kesepakatan kelas. Jadi setiap kalau kita kan pasti ada ya di kegiatan awal di persepsi itu sebelum kegiatan inti pasti kita membuat peraturan kan kata-katanya. Tapi kita coba ubah, kita tidak buat peraturan, tapi coba kita ubah membuat kesepakatan, disepakati bersama. Itu tumbuhnya dari diri anak. Yang membuat kesepakatan adalah anak didik, bukan kita. Jadi sepakatnya yo nanti anak-anak kita buat kalau anak-anak nanti melakukan kegiatan ini tuntas, anak-anak nanti akan dapat bintang berapa? Misalkan kalau ini nanti tidak dirapikan, nanti gimana ya kelasnya menjadi apa ya? Kotor. Dan apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak yang menjawab harus diginikan. Lah tadi apa yang tadi kan sudah dijawab. Kalau habis melakukan kegiatan apa yang harus dilakukan? Berarti itu sudah buat kesepakatan di awal. Ini akhirnya konsep dirinya menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, ada istilah restitusi. Mungkin teman-teman masih sudah ada yang tahu ya, mendengar tentang istilah apa itu restitusi. Nanti ada segitiga restitusi di mana letak kita kita sebagai pendidik melakukan apa ya namanya? Restitusi itu ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Setiap anak, setiap orang pasti punya kesalahan. Misalkan tidak mematuhi atau tidak mengindahkan tentang kesepakatan kelas. Sudah dibuat kesepakatan kelas, tapi pasti akan ada anak yang mengindahkan itu, tidak menghiraukan atau bahkan melanggar dari kesepakatan yang sudah dibuat, gitu ya. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, tidak merasa terasingkan. Kalau sudah salah terus kita hukum dengan kata-kata, akhirnya mereka terasa terasing, gitu ya. Restitusi merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif itu kerjasama di antara semua pihak yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Lewes ndak sepak dari kesepakatan sudah ini mereka seperti apa? Biarkan mencari solusi. Solusinya bagaimana kalau anak-anak adik tidak melakukan seperti apa kesepakatan tadi? Biarkan mereka. Terus gimana caranya? Kita pancing aja seperti itu. Terus kalau sudah berantakan nggak ada yang mau merapikan, terus gimana kelasnya? Akhirnya pasti akan ada anak-anak yang mencuat dengan ide-idenya untuk menuntaskan, memecahkan masalahnya sendiri. Ada loh, di kognitif itu ada pemecahan masalah. Dari sinilah mereka bisa belajar untuk memecahkan masalahnya. Oh iya, ternyata kalau seperti ini apa ya yang harus kita lakukan? Akhirnya berpikir kritis muncul kan? Profil pelajar Pancasila di awal tadi sudah muncul di sini. Itu. Nah, murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi tujuannya. Oh, ternyata bu guruku memberikan contoh. Ayo coba, kalau ini seperti ini bersih, kelasnya bersih, seperti tadi kelasnya kotor, enak yang mana? Mereka akan mencoba di sana. Oh, tujuannya ke sana. Bagaimana mereka memperlakukan orang lain dengan baik? Ini pasti tujuannya dari restitusi itu. Ini 9 ciri-ciri restitusi, Bunda. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Mereka belajar dari kesalahannya sendiri. Memasang sepatu kebalik atau memakai sepatu, mereka belajar, oh ternyata nggak boleh ya memakai sepatu orang temannya. Oh ternyata harus memakai sepatu itu kalau kebalik tidak enak. Ini, mereka belajar dari kesalahannya. Untuk memperbaiki hubungan, ada tawaran tapi bukan paksaan. Yo, siapa yang hari ini
yang sekarang mau, saya Bu Guru mau, itu karena dirinya, bukan paksaan kita. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, ini yang penting. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi, gitu ya. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tidak terasingkan. Jangan sampai kita mengucilkan anak-anak Yunan Sewu. Kita nggak ada ya anak nakal, tapi yang ada anak-anak yang aktif gitu ya. Nggak ada kata istilah nakal sekarang ya. Nah, jangan sampai anak-anak yang seperti itu nanti merasa terasingkan, tidak diterima oleh kelompoknya. Itu tugas kita. Keyakinan kelas, bagaimana membuat keyakinan kelas? Sebentar, ini ada. Nah, ini. Keyakinan kelas seperti apa sih yang kita buat? Coba buat keyakinan kelas kita masing-masing. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Dengan kata-kata ini saja, ini sudah menyenangkan. Kata-kata positif semuanya. Kami murid yang semangat untuk belajar. Nah, ini keyakinan. Yuk, semangat semuanya berarti ya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Saya lebih senang dengan kesepakatan yang ini. Kalau ini datang tepat waktu 15 menit sebelum ini harus datang. Itu peraturan ya, baku ya. Tapi kalau kata-kata sudah kita buat seperti ini, alangkah senangnya mereka mendengar dengan kesepakatan-kesepakatan yang seperti ini. Ini peraturan dengan keyakinan. Bentar, ada juga di sini. Nah, kalau kita peraturan itu seperti ini, Bu. Ayo selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu peraturannya. Keyakinan kelasnya nanti kita buat aja. Kalau habis belajar, apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak yang menjawab, itu nanti yang kita tulis di sini. Kalau ini sudah dari kita, berarti itu termasuk dalam peraturan. Kalau keyakinan kelas, itu biarkan dari dirinya sendiri yang membuat dia yakin kalau itu dilakukan benar. Begitu. Nanti di sini kita coba. Nah, berarti keyakinan kelasnya di sini. Tanggung jawab. Anak yang merapikan lagi berarti itu anak yang bertanggung jawab, menghormati orang lain. Ini kita buat keyakinan kelas kita. Ada bis ya. Ini kebutuhan dasar kita sebagai guru manusia dan anak-anak kita juga manusia. Apa kebutuhan dasar manusia, Bu? Makan. Iya, Bu Titin, kalau nggak makan kita akan mati, kata anak-anak ya. Iya kan? Bertahan hidup. Dengan bertahan hidup kan makan, kata Bu Titin. Ini kebutuhan dasar manusia makan. Dengan gini kita bertahan hidup. Kalau nggak makan, mati. Ini ya, untuk bertahan hidup mereka itu butuh ini loh, Bu. Kasih sayang dan rasa diterima apapun kondisi anak kita. Seperti apapun kondisi mereka. Entah itu yang ucapan yang nggak bisa, entah itu anak yang aktif, entah itu anak yang hebat sekalipun dalam hal apapun, mereka dapat diterima. Bahkan anak-anak didik kita kadang non sewu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan kita nggak punya sekolah-sekolah di Sukapura, nggak ada sekolah SLB untuk PAUD-PAUD yang anak berkebutuhan khusus. Nah, anak didik kita yang seperti itu, bagaimana mereka bisa diterima gitu ya. Mereka pinginnya merasakan kasih sayang kita bukan hanya dari orang tuanya, tapi kasih sayang kita sebagai pengganti orang tuanya. Penguasaan, apa yang disebut dengan penguasaan di sini? Kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Penguasaan akan mereka paham, memahami. Itu yang harus mereka kebutuhannya mereka paham. Kenapa sih harus saya melakukan ini? Kenapa tidak boleh ini? Penguasaan konsep, penguasaan materi, penguasaan tentang dirinya sendiri, itu yang mereka butuhkan. Mereka butuh kebebasan, kita juga butuh kebebasan, nggak pingin merdeka gitu ya. Ini kebebasan seperti bisa kupu-kupu terbang, identiknya digambarkan seperti ini. Mereka butuh apa? Senang, bukan paksaan. Dalam belajar pun begitu. Kalau sudah belajar mereka merasa senang, inilah yang mereka butuhkan. Kebutuhan dasar manusia termasuk kita itu ada ini. Bertahan hidup ini, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu yang kita mau. Nah, sekarang kita sebagai guru,
di mana posisi kita. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita tahu. Seperti apa guru di kelas, seperti apa kita sebagai pendidik, seperti apa kita sebagai orang tua. Ada 5 yang di sini, yang merah. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Arah. Apakah kita sebagai teman? Atau kita sebagai pemantau dan manajer? Seperti apa 5 posisi ini? Penghukum, identiknya begini, menghardik, menunjuk, kamu itu dengan telunjuknya, kamu itu penghukum. Menyindir, ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas yo, ancaman, sengak yo. Nah, berarti ini masuk dalam penghukum. Membuat rasa bersalah. Nah, ya tak celukno Pak Dokter yo. Ya, kene disontek yo. Nah, seperti itu ya, teman ya. Kalau membuat rasa bersalah bagaimana? Kalau ini, posisi ini, apa yang kita lakukan biasanya? Bu guru kok kecewa ya? Kan kamu harusnya begini. Bu guru kok iya kayak gini kan gak ada bu guru pusing, ngono kan? Hara wes. Nah, berarti kita ada di sini ya posisinya ya. Pembuat rasa bersalah. Kalau teman, akhirnya membuatkan alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi ibu. Iya, itu berarti kita memposisikan sebagai teman seperti itu ternyata. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ternyata itu posisi kita ada di sini, teman. Nah, kalau pemantau, apa ya peraturannya? Murid melakukan, guru melihat saja. Berapa banyak bintang sih? Cuma melihat. Ayo coba, hanya seperti itu aja. Itu sebagai pemantau berarti. Coba kamu lakukan sayang. Itu sebagai pemantau. Itu posisi kita. Gak apa-apa, di mana nanti posisi kita yang harus kita hindari, di mana posisi kita yang kita butuhkan. Kadang kita harus ada di sini memang, kadang ada di sini, kadang ada di sini. Kalau yang hindari, ini yang kita perlu hindari. Ya, hindari itu. Kalau posisi ada di sini, kontrol yang dari luar itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Anak tergantung kita kalau kita memposisikan seperti ini. Jadi mana yang bisa kita lakukan sebenarnya? Manajer. Dengan kita memposisikan kita sebagai manajer, mereka bisa menghargai dirinya sendiri. Itu. Mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini tadi, gitu kan? Itu sebagai manajer. Kalau kita sudah mengembalikan pada keyakinan kelas, itu sudah kita sebagai manajer. Menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Berarti posisi kita yang bagus adalah diletak di mana? Manajer saja ya. Hindari ini. Ini bagus, tapi ini akan membuat anak tergantung pada diri kita. Kalau kita sudah menjadi posisi seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi ya. Nah, bergerak antara ini. Kita peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, memperbaikinya, manajer, nilai-nilai. Ini posisi kita yang harus kita lakukan. Mungkin itu yang bisa ya. Nah, segitiga restitusi yang harus kita lakukan sebenarnya. Tadi itu sudah tahu segitiga restitusi. Ini. Nilai apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini posisi manajer. Ada di sini. Jadi menanyakan dulu, tidak langsung menghukum, gitu ya. Kamu tentu punya alasan, kenapa? Berarti kalau begitu anak-anak terlambat itu tanya dulu alasannya kenapa. Tidak langsung moro-moro dikasih konsekuensinya apa. Tapi ini yang harus kita lakukan, gitu ya. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas, gitu ya. Validasi kebutuhan, terus menanyakan keyakinannya seperti apa. Baik, menstabilkan identitas itu yaitu tadi begitu ada anak itu kita tanyakan. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu terlambat? Kita cari dulu. Kita cari tahu dulu seperti apa yang terjadi itu sebenarnya.
ini identitasnya apa dulu? Kenapa dia melakukan seperti itu? Nah, barulah kita ada validasi kebutuhan. Berarti butuhnya anak ini di apa no? Setelah kita identitas kita ketahui, ya, baru kita di sini. Oh, ternyata butuhnya itu seperti ini. Setelah itu kita buat keyakinan, kita buat kesepakatan dengan anak. Oh, kalau begitu sayang, ini yang bisa. Atau dengan orang tuanya kita libatkan, itu sudah ada di segitiga yang paling atas. Jadi itu yang harus kita lakukan, segitiga restitusi ini. Saya bertanya. Nggih. Saya punya satu, itu gini, dia itu enggak mau dia selalu ngatur temannya. Tapi kalau dia misalkan ada teman-teman kamu telat. Tapi kalau dia sendiri yang terlambat, dia enggak mau diolok-olok temannya. Terus dia akan jadi pemimpin di kelas. Dia mainannya teman yang dipegang diambil. Hanya semua mainan itu Diambil. disunter, karena ada teman yang begini disunter. Gitu. Akhirnya kelas ini enggak bisa, temannya Enggak terkendali. Iya, akhirnya dia dijauhi sama Dikucilkan ya, tidak diterima. Nah, ya betul. akhirnya dia guru. Aku ndak dikoncoi gitu ya akhirnya. Memaksakan kehendak itu gimana ya caranya, Bu? Ini mungkin yang bisa kita lakukan, mencoba dari sini. Sudah, Bu, saya sudah tanya. Dari segitiga restitusi ya. Nanti dicoba pelan satu persatu, tapi kan jangan di hadapan banyak teman. Terus temannya yang dikasih pemahaman. Tapi anak ini anak ini tidak ada di kelas itu. Kita membuat kesepakatan dengan teman lainnya. Kalau ada anak yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Akhirnya saya bisikin. Sama lagi, kamu udah dikoncoi-koncoi. Nah, itu merasa apa? Posisi kontrol kita menjadi apa? Merasa bersalah itu. Akhirnya kan teman. Hindari hal-hal yang seperti itu. Aku udah mau duduk sama ini, maksa dia. Ya, mencoba membuat keyakinan kelas tadi. Terus sebenarnya anak-anak tadi yang lainnya kita kasih tahu. Saya cobakan begitu. Jadi begitu ada anak yang di luar kendali kita, itu di luar dulu. Maksudnya saya kasih kegiatan di luar, merasa dia tidak ada apa-apa. Saya kasih tahu teman-temannya, nak, kasihan ya, ini yang seperti ini. Saya membuat anak-anak merasa ini dulu. Empati kita tumbuhkan ke anak-anak. Jadi begitu ada anak melakukan itu, apa yang harus kamu lakukan, sayang? Astagfirullah, Bu Guru. Tidak malah iya, nah seperti itu Aska. Tapi itu tidak instan, secara bertahap. Terus, Dia bukan mukul, cuma tapi kata-kata teman itu akan masuk ke dalam otak anak dan diingat, termasuk diri kita yang tadinya kamu nanti dijauhi loh sama, itu akan diingat. Dia akhirnya membuat suatu tindakan biar dia merasa diperhatikan. Dicoba segitiga, banyak hasilnya setelah kami coba. Ini Dewena itu kasihan juga. Tapi akhirnya harus kita kembalikan lagi ya. Nah, oke teman-teman, itu ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk diri kita. Bapak Ibu juga buat salah, gitu kan? Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, tidak tertarik atau tertarik, nggak usah wis mbok iku sing bener sopo, sing salah iku sopo, gitu ya. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menerus anak itu menyalahkan diri sendiri akhirnya. Apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Tidak. Tapi kalau kita sudah bisa kompromi dengan diri sendiri, insya Allah itulah yang terjadi. Baik teman-teman, itu tadi yang bisa kami sharingkan bersama. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita sebagai seorang guru, bagaimana menyikapi hal-hal semacam itu. Yuk kita ikuti, coba kita ikuti teori-teori yang sudah dilontarkan oleh tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Itu yang bisa kami berikan, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hong Ulun Basuki Langgeng. Terima kasih.